Halo semuanya. Oke, halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Kita general reading, ini pembacaan general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang positif aja ya, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya ya, yang dalam waktu dekat siapa yang memantau kamu ya. Terus apa rencana dia ke kamu? Kita lihat sosok yang memantau dirimu diam-diam. Terus apa rencananya? Rencana dia tuh apa? Maunya apa? Kita lihat ya. Oke. Aku ngerasa ini ada sosok yang susah berjuang ya untuk kamu. Dia sulit berjuang, mungkin dia belum sesuai harapan, dia belum sesuai ekspektasimu. Atau dia sulit bersama kamu. Dia sulit bersama kamu, dia sulit bersanding dengan kamu, dia sulit memiliki kamu ya. Cuma ya orang ini memantau kamu. Dia liatin kamu terus dari jauh. Dia perhatikan kamu dari jauh. Dia cari tahu kamu dari jauh. Kayak apa ya? Mungkin dia berharap bisa memiliki kamu suatu saat nanti. Mungkin dia berharap bisa bersatu sama kamu suatu hari nanti. Gitu. Oke. Ini kalian ada yang berbeda ya. Ada yang beda karakter, beda sifat, atau ada perbedaan. Seperti sulit bersama. Aku sih ngelihat ada orang yang pelin-pelan ya. Ada yang pelin-pelan. Jadi bisa datang pergi, bisa muncul tenggelam, bisa on off. Kadang ramah, kadang cuek, kadang aktif, kadang pasif. Ada seperti itu. Ada orang yang kebingungan sebenarnya. Ada yang bingung gitu. Mungkin dia masih penasaran sama kamu. Dia masih belum 100% kenal kamu. Dia belum 100% memahami kamu. Dia masih mempelajari gitu. Kamu siapa sebenarnya ya? Kok ini ya bikin saya penasaran gitu. Atau kamu siapa ya? Kok cocok sama saya? Kamu siapa ya? Kok menarik di mata saya begitu. Kamu siapa sebenarnya? Kok saya suka gitu. Kok saya seneng gitu lihat kamu ya. Ada sih masih bingung ya menebak dirimu seperti apa. Ada juga bingung untuk memperjuangkan kamu. Ada bingung gitu gimana caranya ya supaya bisa komunikasi, supaya bisa ketemu, supaya bisa bersatu. Kayaknya sulit ya. Jadi kayak ya memantau kamu gitu. Oke. Aku ngerasa ada sosok yang terlihat tenang sebenarnya ya. Ada sosok yang kelihatannya cool gitu, stay cool. Ada orang yang kalem, diem, pasif.
Ada yang tetap tenang, tapi siapa yang tahu ya hatinya seperti apa, pikirannya seperti apa. Aku ngelihat kalau dari kartu-kartu ini, ya orangnya terlihat di luar tenang, orangnya terlihat dari luar biasa aja, tapi dalam hati, dalam pikiran itu berantakan. Mungkin berantakan juga sih mikirin kamu. Ada pikirannya, hatinya, perasaannya berantakan sebenarnya. Mikirin kamu gitu. Makanya memantau kamu, ya. Terus dari kartu-kartu ini sepertinya ada rencana orang ini ya. Ada rencana orang ini mungkin suatu hari nanti dia mau menghampiri gitu. Karena ada yang ngeganjel ya di hatinya. Ada yang ngeganjel atau ada bergejolak gitu di hatinya. Ada yang menjanggal di hatinya gitu. Menjanggal, mengganjal. Ada sesuatu yang kayak pengen disampaikan gitu. Ada pengen dibilang ke kamu. Ya supaya hidupnya tenang ya. Soalnya sebenarnya nggak tenang orangnya. Aslinya dia nggak tenang, aslinya nggak tenang di sana gitu. Jadi kayak kepikiran suatu hari nanti ada yang mau disampaikan supaya hidup saya tenang gitu. Suatu hari nanti mau komunikasi, mau ketemu, mau ngobrol. Seperti ada unek-unek ya, ada pengen diutarakan sama kamu supaya tenang ya gitu. Ya mungkin mau sampein yang dia pendam selama ini. Beberapa mau bilang maaf mungkin, mau bilang terima kasih mungkin ya. Karena kalau itu disampaikan kan rasanya tenang gitu ya. Dan aku lihat ada memandang kamu ini sebagai sosok yang sangat spiritual ya. Ada lihat kamu sosok yang spiritual banget. Kamu sangat spiritual, kamu sangat tenang, kamu sangat bijaksana ya. Jadi ada sih mau mendekati begitu. Soalnya auramu itu aura-aura tenang. Aura kamu itu aura yang bijaksana. Jadi ada mau mendekati. Ya supaya tenang bersamamu. Ya ada ngerasa tenang, damai bersama kamu. Itu. Oke, kemudian memang ada ya yang udah jauh-jauh gitu, membatasi diri. Ada sudah jaga jarak begitu. Ini kalau yang diam-diaman sebenarnya di sini aku lihat dia memantau. Dia mengawasi kamu, dia nyari tahu kamu. Ada yang sudah berlalu ya, sudah berlalu tapi kepoin kamu, nyari informasi tentang kamu. Karena ngerasa suatu hari nanti harus ketemu lagi, harus bicara lagi sama kamu, gitu. Oke? Ini memang ada orangnya yang lambat ya, lambat sih, atau ya lelet aja gitu. Ada kelihatannya lelet karena dia tuh banyak mikir, banyak pertimbangan. Dia banyak mikir gitu, melakukan tindakan sama kamu. Kalau misalnya bicara dengan kamu, bagus nggak ya? Misalnya ketemu kamu, bahaya atau enggak gitu, atau apa ya, ada mikirnya kayak gitu. Tapi ya rencananya memang mau interaksi sama kamu lagi. Memang rencana dia tuh ya maunya kita interaksi lagi, bisa bicara lagi, ketemu lagi begitu ya. Terus aku ngerasa ada juga tentang orang-orang yang menganggap kamu berkualitas ya. Ada nih orang-orang, entah ini keluarga kamu, teman, itu ada juga
merasa kamu berharga, merasa kamu punya nilai gitu, kamu punya nilai, punya harga gitu. Artinya ada keuntungan lah sama kamu, jadi ya mau mencari kamu. Misalnya kamu punya duit, misalnya kamu bisa bantu, bisa tolong, ya kamu akan dicari gitu. Ada punya rencana untuk serius ya sama kamu. Entah siapa ini. Aku sih ngerasa orangnya keras kepala, emosional. Ada yang sensitif ya, ada yang mudah emosi, ada yang mudah menyerah, mudah putus asa, keras kepala. Ada yang berbeda juga ya, ada beda prinsip, ada beda latar belakang atau apa. Jadi kayaknya ya kita nggak mungkin gitu, nggak mungkin aja. Tapi punya rencana sama kamu. Dia punya rencana gitu. Ya, apa salahnya berteman sama kamu? Apa salahnya silaturahmi sama kamu? Apa salahnya deketin kamu? Tapi ada rencana seseorang, ya dia mau akhirnya itu sama kamu gitu. Ada yang mau akhirnya bersatu begitu sama kamu. Ya mestinya nggak muluk-muluk ya. Ada pengen akhirnya jodoh dia itu kamu tuh, oke? Kemudian kita lihat ya. Oke. Ini ada sih lawan jenis ya. Ada lawan jenis pria atau wanita ya, lawan jenis. Ada punya hasrat, punya gairah sama kamu ya. Ada ketertarikan seksual begitu. Ada hasrat seksual dengan kamu. Jadi memantau kamu. Mungkin dia lihat ya, kamu dari jauh. Dia lihat kamu wow, dia lihat kamu bohai. Dia lihat kamu lucu, kamu seksi gitu ya. Ya, ada sih ngerasa gitu. Kamu ada aura-aura memikat. Jadi ya terpikat, terpesona ya. Mungkin orangnya punya rencana ya, pengen ketemu ya, pengen menyentuh fisikmu gitu. Ada sih punya keinginan, punya rencana ingin kontak fisik ya sama kamu. Wah, ngeri ya. Oke. Dan aku lihat ada ya teman-teman lama, teman sekolah, orang-orang lama yang sudah berlalu. Ini banyak kepoin kamu, banyak memantau kamu gitu, mata-matai kamu. Ya mau tahu sih, mau tahu nasibmu sekarang, keadaanmu sekarang, kamu bahagia atau tidak gitu. Kamu udah sukses atau belum? Ya ada gitu. Kalau kamunya berhasil, kalau nasibmu lebih baik, kamu akan didekati, kamu akan dicari gitu ya. Itu sih. Terus orang-orang yang menyesal ya, yang menyesal sia-siain kamu, ya itu bisa kembali lagi. Jadi terserah kamu ya. Kamu mau atau enggak? Enggak mau, enggak usah. Oke, terus ini ada ya orangnya halusinasi banget gitu. Ada orangnya suka ngehalu, suka berhalusinasi, ilusi, fantasi gitu. Ya bisa aja suka sama kamu, bisa menyukaimu gitu. Tapi ada hasratnya besar ini ya, gairahnya besar sekali sama dirimu. Jadi apa iya ya? Maksudnya ada orangnya nafsuan gitu. Ada orangnya
nafsunya, hasrat gairahnya besar lah sama dirimu. Kenapa ya? Apa kamu cantik, ganteng, atau kamu bersinar, bersahaja, atau kamu berkarisma, jadikan kamu disuka ya, kamu diinginkan lawan jenis gitu ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Ini ada orang-orang yang ngomongin kamu di belakang ya. Ada sih orang-orang yang menggosipkan kamu, entah kamu tahu, entah kamu sadar atau tidak ya. Jadi orang-orang yang bergosip tentang dirimu itu memantau kamu sebenarnya. Orang-orang yang ngomongin kamu di belakang itu mata-matai kamu sebenarnya ya. Ya karena kepo sama kamu, makanya ngomongin kamu. Orangnya suka liatin gitu, bagaimana ya kemajuan hidupmu, bagaimana perkembangan hidupmu, kamu udah begini, udah begitu enggak, bagaimana keadaanmu sekarang gitu, dicari tahu ya, karena jadi bahan gosip ya, jadi bahan pembicaraan mereka. Kayak apa ya, hidupmu seasik itu makanya diomongin. Hidupmu luar biasa makanya dibicarakan, itu kan. Jadi kalau kehidupan kita menarik, kalau kehidupan kita asik, ya kita diomongin gitu, dibicarain. Jadi ya sudahlah. Kemudian, oke. Aku lihat ini memang ada sosok yang dia takut sebenarnya mencintaimu. Kenapa ya? Ada yang takut mencintaimu, menyayangimu, karena sulit ya berjuang untuk kamu, berjuang untuk dirimu gitu. Ada yang ngerasa kayaknya nggak mungkin, mustahil sama kamu, mustahil bisa mendapatkan kamu. Ada ngerasa kayak nggak mungkin lah bersama kamu gitu. Jadi ya dia mencintaimu tapi ada ketakutan. Dia menyukaimu tapi kayak takut gitu. Takut berharap, takut berekspektasi. Ya takut aja kecewa karena ngerasa nggak mungkin bersama gitu ya. Ini beberapa pengagum rahasia ya. Ada pengagum rahasia, cinta rahasia, cinta dalam diam. Jadi diam aja dia gitu. Kemudian, oke. Ada juga nih ya keluarga-keluargamu, saudara dekat, saudara jauh ya. Ini memantau kamu. Siapa aja ya? Aku rasa banyak sih dari keluarga. Mau itu keluarga ini, bisa keluarga inti, bisa keluarga besar, saudara, sepupu, ipar, atau siapa ini ya. Banyak dari keluarga memantau kamu. Apalagi Oktober November ya. Oktober November itu ada energi family issue ya. Oktober sampai November banyak energi family issue atau isu-isu dalam keluarga. Jadi keluarga itu pasti ada dramanya. Pasti ada lah memantau kamu, ada kepoin kamu, seperti itu. Beberapa ya memantau kamu tuh lagi apa, memantau kamu kerja apa, di mana, penghasilanmu berapa, sudah punya apa gitu ya. Kalau ada keluarga lihat kamu lebih, mungkin mereka minta bantuan nanti ya. Tuh. Oke.
Oke. Ini ada cinta bersegi-segi ya. Ada orang lain di antara kalian. Ada prioritas lain di antara kalian. Jadi kayak cuma ya menyukaimu dari jauh, memantau kamu dari jauh. Tapi ada sih niatnya, rencananya pengen ngobrol. Soalnya ada menganggap ya nggak apa-apa kan bicara sama kamu suatu saat, bersilaturahmi sama kamu. Ada mikirnya gitu. Oke. Ada juga orang-orang yang pernah cuek ya sama kamu. Ada mungkin orang-orang pernah cuek, pernah mengabaikanmu, pernah sepele sama kamu. Itu ada memantau kamu. Ada juga merasa bersaing ya sama kamu. Ada merasa bersaing, berarti dia iri, dengki, cemburuan sama kamu. Takut kamu lebih dari dia gitu. Jadi ada memantau dirimu ya supaya tahu aja hidupmu lebih baik dari saya atau enggak gitu. Ada kepoin kamu, cari tahu kamu supaya tahu kamu lebih hebat dari saya atau tidak. Ada sih kayak gitu, aneh ya. Yang ya orangnya ngerasa kamu tuh kayak saingan. Oke? Ini memang ada hubungan relasi penuh resiko ya. Jadi karena banyak resiko, ada ego, ada drama, masalah, ada penghalang. Jadi kayak cuma memantau dari jauh. Memantau gitu. Kamu udah bahagia nggak ya? Kamu sudah move on nggak? Kamu bahagia sama orang lain apa enggak gitu. Ada aja ya. Kemudian ada teman-teman yang mungkin sebenarnya nasibnya kurang beruntung ya daripada kamu. Ada teman-temanmu mungkin ada masalah, punya masalah, lagi susah atau nasibnya kurang beruntung ya. Ini sebenarnya liatin kamu dari jauh, liatin dirimu gitu dari kejauhan. Kira-kira bisa kerja sama nggak sama kamu? Kira-kira kamu bisa bantu saya nggak gitu ya? Oke. Ini ada orang yang entah dia merasa ya dia tuh lebih dari kamu ya. Ada kayak gitu. Jadi ada juga orang yang merasa lebih dari dirimu. Jadi memantau kamu. Liatin kamu lah dari jauh. Kayak mau beradu ya, beradu hebat. Beradu kayak ya kira-kira kita itu siapa lebih jago ya, kamu atau aku. Ada aja begitu ya. Ada juga ini orang yang narsis ya, narsistik. Jadi ada seperti itu. Ada yang narsistik begitu, jadi orangnya punya rasa percaya diri yang tinggi, kayak ngerasa selalu lebih dari dirimu, tapi ngeliatin kamu, memantau kamu. Ada orang kayak gitu ya, merasa lebih dari kita, dia memantau kita untuk memastikan ya kita masih di bawah dia atau enggak, kita masih di bawah kendalinya apa enggak gitu. Kan ada begitu ya, ya orangnya narsistik. Jadi kayak dia mengawasi supaya tahu gitu, kamu masih bisa dikendalikan enggak, kamu masih bisa disetel atau enggak, kamu masih bisa diatur enggak, ya seperti itu. Oke. Ini ada huruf M, ada R, ada W, H, N, A, K, Z, S, B, J, L, E, V, C, T, D, P. Gitu ya. Oke.
Kalau di kartu ada Taurus ya. Di kartu ada Taurus, Aquarius, Cancer, Pisces ya, Leo. Oke. Ini ada Taurus lagi ya. Ada Leo lagi, Gemini, Aquarius, Scorpio, Pisces, Aries, Cancer. Oke, ada Oktober, ada Juli, September, Maret, Januari, Mei, Desember, Agustus. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kalau lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.